Nah, ini saya berada di depan toko Sun ya, dimana saya akan mereview klep pelampung sebagaimana kawan-kawan ada yang request kemarin. Samping itu saya nanti akan mungkin ya menerangkan beberapa hal di dalam yang berkenaan dengan perpipaan. Ini kita harus pakai masker terus, tapi saya buka sebentar ya. Ini kalau nggak dibuka saya kayak orang bergumam aja ini. Baik, ayo kita lanjutkan ya, nonton di dalam. Baik kawan-kawan, kali ini saya berada di toko Sun ya. Toko Sun ini berada di daerah Batam Center di kota Batam. Jadi saya udah minta izin untuk ngevlog di sini kepada pemiliknya. Alhamdulillah diperbolehkan, asalkan nggak ganggu orang beli ya. Jadi untuk kawan-kawan ketahui, toko Sun ini menurut saya ya salah satu toko yang paling lengkap untuk ini alat-alat pertukangan ya, terus keperluan kayak keran-keran gitu, segala macam ya, termasuk keperluan industri juga sebagian ada di sini. Jadi saya suka kalau berada di toko Sun ini. Baik, kemarin ada kawan-kawan yang minta review ya tentang beberapa macam klep gitu, termasuk klep klep pelampung. Nah, saya sudah berada di toko Sun ini. Kebetulan saya lihat ada dua macam ya. Nah, ini dia. Ini yang pertama, ya ini lebih murah ya. Ya biasanya kawan-kawan tahu lah ya, ada harga ada barang gitu. Ya itu berlaku juga di ya barang-barang semacam ini. Jadi kalau kalian memutuskan untuk membeli segala sesuatu ya, yang pertama selain harga, kalian lihat dulu ya apakah harga itu sesuai dengan kualitasnya. Jadi yang ini itu harganya nggak sampai 100.000 ya. Kalau kalian lihat lebih teliti, ini lihat bodinya itu kelihatan tipis gitu ya. Terus ya mekanismenya mungkin sedikit lebih ringkih gitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dipakai. Ini bisa dipakai, tapi ada yang lebih bagus lagi gitu. Seperti saya bilang kemarin itu, saya itu memakai merek Honda ya. Kalau Honda itu sudah ada kotaknya kayak gini loh, lihat. Ini saya nggak promosi, tapi pengalaman saya memakainya memang kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat ini masih dibungkus plastik, jadi nggak akan saya buka ya. Tapi yang jelas bodinya lebih berat. Karena apa? Materialnya lebih tebal ya. Lebih tebal, terus lebih rigid ya, istilahnya lebih kokoh gitu, sehingga saya yakin nanti kalau dipakai bakal jauh lebih awet ya. Kira-kira misalkan ini nanti 10 tahun misalkan ya, ini mungkin 20 tahun nggak rusak-rusak gitu. Nah seperti itu ya kawan-kawan cara memilihnya. Kalian bandingkan aja, kalau misalkan beda harganya, ini harganya jauh sekali bedanya. Satu nggak sampai 100.000, yang Honda itu lebih dari 200.000. Mungkin di kota kalian sedikit lebih murah karena Batam ini kan ini ya semuanya dari luar, jadi lebih mahal gitu. Nah itu contoh tipsnya. Terus mungkin kalian juga akan melihat yang material terbuat dari plastik, tentunya pasti lebih murah ya. Kalau lebih murah ya kalian tahu sendiri, kalau material itu terbuat dari plastik biasanya itu umurnya lebih pendek ya. Plastik itu kan tahu umurnya mungkin 5 tahun atau apa, dia nanti akan mudah rapuh ya. Terus kalau udah rapuh gampang patah gitu. Jadi kalau material kuningan ya biasanya bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun ya. Saya nggak tahu, ratusan tahun mungkin nggak. Memang dia ada pengkaratan, biasanya warna-warna hijau gitu ya. Tapi itu sangat lama, sangat awet ya. Maksudnya lama sekali baru terjadi pengkaratan. Kemudian kalau materialnya besi, saya belum pernah jumpa yang material dari besi ya. Biasanya sih kalau nggak kuningan plastik itu aja. Kalau besi sebentar aja berkarat karena dia lokasinya berada di air terus. Nah yang pernah saya jumpai itu material dari ini besi tahan karat atau stainless steel, mungkin itu lebih mahal ya. Tapi di sini nggak ada contohnya, jadi saya nggak bisa menunjukkan ke kalian. Oke, sekaligus mumpung saya ada di sini ya, saya akan terangkan sekalian. Kawan-kawan kan kemarin ada yang nanya-nanya tentang ini Tusen klep atau check valve. Nah ini yang model swing. Swing itu artinya swing itu ayun ya.
kenapa disebut swing, karena di dalam itu penutupnya berayun-ayun kayak gini, lihat. Kalau dari situ kelihatan kan. Jadi air itu alirannya sesuai dengan tanda panas itu, dia bisa ngalir lewat sini kayak gitu. Lihat, kalau jari saya masukkan membuka ya, tapi air nggak akan bisa lewat dari arah sebaliknya. Lihat, nutup kayak pintu aja ya, kayak pintu yang satu arah gitu ya. Dia bisa lewat sini, nggak bisa lewat dari sebaliknya. Nah, ada satu lagi tipe itu yang tipe spring ya, check valve atau tusen klep tipe spring. Nah, tipe spring ini dia sama, fungsinya sama, dia bisa ngalir dari arah sini, lihat. Nah, ini saya bisa buka tutup, buka tutup. Dia bisa mengalir dari arah jari saya sini, tapi nggak bisa mengalir dari arah sini. Nah, itu fungsinya. Kalau dalam elektronik itu sama dengan dioda lah, kalau kalian ngerti elektronika ya. Nah, sekarang kapan kalian pakai yang model spring, kapan kalian pakai yang model swing ini ya. Model swing ini punya keunggulan apa? Dia itu karena nggak ada pernya, sehingga air itu mengalir sedikit aja udah bisa lewat ya. Itu keunggulannya. Tapi kelemahannya dia apa? Dia selalu dipakai di posisi horizontal seperti ini. Kalau dipakai posisi vertikal ya, kalian lihat sendiri tuh, pintunya langsung terbuka ya. Nah, kayak gini. Saya lihatkan dari atas, lihat, pintunya terbuka sendiri. Jadi dia nggak bisa dipakai di posisi vertikal. Mungkin vertikal gini bisa, tapi tetap saja saya nggak akan menganjurkan. Jadi itu tadi keuntungannya, dia tekanan kecil aja bisa lewat. Nah, kalau ini tadi dia butuh tekanan sedikit ya, mungkin beberapa 0, sekian atm gitu, air bisa mengalir, baru bisa mengalir. Tapi kalau tekanannya kecil sekali nggak bisa keluar. Tapi keunggulannya ini, dia bisa dipakai segala posisi, bisa mendatar, bisa ke atas, bisa ke bawah, semuanya bisa. Itu. Jadi kalian milih yang mana itu tergantung kebutuhan dan posisi kalian nanti masangnya di mana gitu ya. Terus ada satu lagi ya yang saya anjurkan kalian. Ini yang model swing ini itu tidak beberapa model, beberapa merek itu dilengkapi dengan karet ya. Dia sealnya itu ada kayak karetnya, kadang warna hitam, kadang warna putih gitu di swingnya itu. Nah, kalau saya anjurkan kalian tuh milih yang nggak perlu, yang nggak ada karetnya. Kenapa? Karena karet itu nanti dia lama kelamaan akan rusak karetnya. Karet itu paling umurnya 5 tahun rusak, nanti bocor kalian ya. Jadi kalau kalian milih yang nggak pakai karet, nah ini artinya dia udah bisa menyekat dengan bagus tanpa karet, sehingga selamanya dia nggak akan pernah kehilangan karetnya, karena memang nggak ada karetnya gitu ya. Sehingga dia jauh lebih awet. Nah, kalian kalau pengen ngetes apakah ini bocor atau enggak, dengan posisi tertutup seperti ini, kalian tiup aja dari sini gitu ya. Saya nggak akan peragakan karena puasa ya. Lagi pula nanti ini barang pinjem, nanti kena ludah saya juga. Oke, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kalian tiup dari arah sebaliknya itu pasti keluar anginnya. Kalau dari sini nggak bisa keluar, seperti itu. Sama, ini juga kalian bisa tes dengan cara yang sama. Kalian tiup dari arah sini itu nggak bisa buka, kalau dari sini bisa. Nah, kemudian kemarin kawan-kawan ada yang nanya di komentar juga ya, bagaimana caranya ngelem pipa besi ke pipa PVC atau plastik gitu. Saya bilang selama ini sih saya nggak pernah dengar ya pipa besi dilem ke pipa PVC. Jadi yang perlu kalian lakukan itu, kalau pipa besi itu ya harus kalian senai dulu, kalian bikin drat. Jadi pipa besi kalau udah dibikin drat ya kurang lebih kayak gini. Tapi ini bukan pipa ya, ini sambungan aja. Tapi kira-kira kayak gini. Jadi kalau udah jadi sambungan ya, udah disenai, baru kalian bisa hubungkan dengan nih, dengan pipa PVC. Contohnya ini. Nah, ini misalkan tadinya pipa polos ya, terus ibaratnya ini habis disenai itu. Nah, ini udah jadi drat setengah, maka kalian bisa sambungan dengan sambungan PVC seperti ini soket ya.
soket yang drat. Jadi ya kayak gini, nyambung nih gitu ya. Jadi ini besi, ini PVC, seperti itu. Jadi semua sambungan itu harusnya pakai drat, karena kalau pakai lem saya belum pernah dengar ya. Mungkin ada, tapi teknologinya mungkin belum nyampe ke kita, dan saya pikir pasti terlalu mahal. Jadi lebih mudah pakai drat. Jadi untuk kalian untuk membuat drat pada pipa besi itu biasanya ada di tiap kota, itu pasti ada jasa Senai, ada di toko bangunan itu kadang mereka punya jasa untuk bikin drat pada pipa, yang pipa entah ukuran setengah inci, 3/4 maupun 1 inci gitu. Baik, mudah-mudahan berguna ya untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.